Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi hari ini. Kita akan belajar untuk membahas dan berlatih soal-soal untuk penilaian harian dan penilaian tengah semester kelas 5 tema 6. Kelas 5 tema 6 ya. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah bahas soal muatan pembelajaran IPA. Yang belum tonton silahkan tonton linknya di sini. Langsung klik linknya di situ ya. Nah, hari ini kita akan bahas muatan pembelajaran IPS kompetensi dasar 3.2 di tema 6. Oke, mari sama-sama kita siap-siap. Sebelumnya siapkan alat tulis. Kalau perlu dicatat ya. Barangkali mungkin keluar soalnya sama dengan soal dari Bapak Ibu guru kamu. Oke, mari kita mulai. Sebelum mulai, kita baca doa dulu ya. Yuk sama-sama kita baca doa dulu. Masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung kita mulai ya. Ini dia. Hari ini kita bahasnya soalnya pilihan ganda ya. Kemarin kan kita pakai flashcard waktu IPA. Sekarang kita bahasnya pakai multiple choice atau pilihan ganda. Sinyalnya lagi kurang bagus. Bilang dulu. Three, two, one, go. Soalnya ya. Masyarakat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan di jalan. Interaksi manusia dan lingkungan ini terjadi di daerah 1 pesisir pantai, 2 perkotaan, 3 pegunungan, 4 pedesaan. Ya jawabannya perkotaan ya, jelas ya, karena ada kemacetan, ada transportasi umum yang banyak, berarti perkotaan jawabannya. Oke, peringkat 13. Kita lanjut nomor berikutnya. Di bawah ini adalah dampak positif dari adanya pembangunan ekonomi kecuali. Dampak positif dari adanya pembangunan ekonomi kecuali, berarti dampak negatifnya ya. Jawabannya adalah ini, meningkatkan kriminalitas. Kriminalitas itu kejahatan ya. Jadi kalau misalkan pembangunan ekonomi meningkatkan kemakmuran masyarakat, betul. Memberantas kemiskinan, betul. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga betul. Jadi yang salah adalah meningkatkan kriminalitas ya. Tentu itu bukan dampak positif, malah itu dampak negatif ya. Jawabannya adalah yang ini. Oke, kita peringkat 10 guys. Lanjut nomor 3. Aktivitas pembangunan ekonomi di Jakarta sangat pesat dan cepat karena semua warga mempunyai sifat konsumtif yang tinggi dan tidak ada yang produktif. Salah. Gaya dan biaya hidup di Jakarta sangat tinggi. No. Produktivitas, kreativitas, dan persaingan yang tinggi. Nah ini dia jawabannya. Kenapa? Semakin besar semangatnya untuk menciptakan sesuatu, untuk berkreasi, ya, menciptakan sesuatu, memproduksi, ya, membuat suatu hal baru, baik barang, jasa, atau apapun itu. Terus ditambah lagi persaingannya tinggi karena banyak yang melakukan hal yang sama. Jadi berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Jadi ekonominya cepat tuh. Ya. Jawabannya adalah yang ini, produktivitas, kreativitas, dan persaingan yang tinggi. Makanya pembangunan ekonomi di Jakarta dan di kota-kota besar itu sangat pesat. Oke, betul. Lanjut nomor 4. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan alam. Contohnya, interaksi dengan lingkungan alam ya. Edo berenang di kolam renang. Kolam renang bukan lingkungan alam ya, karena itu lingkungannya buatan manusia. Dayu selalu membersihkan tempat tidur juga salah. Nah, Siti bermain lompat tali di lapangan. No. Ini jawabannya nih, kayaknya yang merah nih jawabannya. Lani menanam bibit bunga di halaman rumah ya, karena ini alam ya, lingkungan alam. Lani berinteraksi dengan alam, dengan tanaman ya, dengan
halaman rumah ya, halamannya. Oke, begini. Naik peringkat. Sekarang nomor 5. Usaha tambak garam dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambak garam itu di pantai ya. Nah, ini jawaban yang kuning ya. Tambak garam di pantai dong, di sekitar di dekat laut, karena garam itu kan dari laut ya. Jadi jawabannya yang ini C. Yang kuning. Mantap. Lanjut. Kita dapat bonus guys. Kita dapat bonus trick saver. Ensure your strike against. Jadi kalau misalkan ada yang salah, kayaknya kita diselamatkan gitu. Langsung peringkat 2. Salah satu penyebab kotornya sungai di Jakarta adalah tempat sampah di Jakarta sangat sedikit. Enggak juga ya. Sungai di Jakarta sangat panjang dan lebar, memang, tapi kan nggak ngaruh ya. Nah ini dia, minimnya kesadaran warga Jakarta untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya, ini dia nih penyebabnya, karena nggak sadar gitu, nggak merasa menjaga lingkungan dengan baik gitu, pada sampah buang sembarangan, terus nggak ada kepedulian untuk saling tegur gitu ya. Harusnya kalau memang sadar warganya, kita bisa sama-sama mengingatkan gitu ya, sama-sama menegur, terus sama-sama menjaga diri sendirilah paling tidak untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadi jawabannya ini nih, yang kuning. Langsung aja ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Kita langsung peringkat 1. Kemacetan selalu menjadi permasalahan sosial di kota-kota besar. Salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. No. Meminimalisir transportasi publik, tidak. Meningkatkan gaji pegawai negeri, tidak. Jawabannya ini dia nih yang merah. Mengoptimalkan transportasi publik. Kenapa? Karena semakin orang banyak yang berminat menggunakan kendaraan publik atau kendaraan umum ya, transportasi publik itu kendaraan umum. Bayangin, misalkan satu orang biasanya naik satu mobil pribadi. Kalau misalkan ada 40 orang, 40 mobil berjejer sepanjang jalan, itu kan bakal menjadi macet ya. Coba kalau misalkan semua orang itu beralih menaiki Transjakarta, bis atau kereta api, KRL dan sebagainya. Otomatis jalan itu kan semakin lega. Jadi macet akan berkurang seiring dengan meningkatnya atau optimalnya transportasi publik. Jadi jawabannya ini, yang warna merah, mengoptimalkan transportasi publik. Oke, lanjut. Salah satu dampak dari tingginya angka kemiskinan adalah gizi buruk pada balita. Ya betul, gizi buruk itu berarti makannya kurang ya. Ini balita biasanya kalau gizi buruk itu badannya kurus gitu ya. Badannya kurus tapi perutnya besar, itu gizi buruk biasanya. Terus kenapa? Karena konsumsinya, makanannya, minumannya kurang sehat, kurang seimbang, gizinya kurang gitu ya. Gizinya kurang. Jadinya badannya kurus, kecil ya. Jadi jawabannya ini nih, jelas ya. Semakin tinggi angka kemiskinannya, maka semakin banyak balita yang mengalami gizi buruk. Ya, tapi alhamdulillah sepertinya kita sudah, kalau di kota-kota ya, jarang kita temui balita yang mengalami gizi buruk. Oke. Semoga nggak ada lagi warga Indonesia yang kena gizi buruk ya. Kita doakan semoga Indonesia tuh makmur ya. Jadi nggak ada lagi masyarakat miskin yang gizi buruk. Khususnya di pelosok-pelosok masih banyak yang seperti itu. Oke, kita lanjut nih soal berikutnya. Upaya pembangunan sosial dan budaya masyarakat dilakukan melalui pendidikan. Jawabannya pendidikan. Bisnis bukan, hukum bukan, militer apalagi. Ya, pembangunan sosial dan budaya itu dimulai ya, dipupuk dari pendidikan. Pendidikan itu nggak cuma sekolah formal, nggak cuma SD, SMP, SMA gitu. Tapi pendidikan itu banyak ya, ada pendidikan formal ya. SD, SMP, SMA itu termasuk jenis pendidikan formal. Nah, ada lagi pendidikan yang lain, yaitu pendidikan informal dan pendidikan non formal. Misalnya tempat bimbel gitu ya, tempat les, terus tempat-tempat kursus untuk mengetik, tempat kursus bahasa gitu. Terus misalkan sanggar-sanggar, misalkan sanggar tari, sanggar nyanyi, sanggar silat dan sebagainya, termasuk taman pendidikan Al-Qur'an. Nah, itu juga bagian dari pendidikan formal dan non formal dan informal. Oke, jadi jawabannya harus ini nih, pendidikan. Tara.
Nah, fakta menariknya nih tentang pendidikan. Dulu waktu Jepang kalah Perang Dunia II, Jepang tidak bertanya berapa banyak pasukan tentara yang masih dia punya. Jepang bertanya ada berapa guru yang masih hidup. Karena Jepang paham betul bahwa pembangunan suatu negara itu dimulai dari pendidikan. That's why pendidikan adalah dasar utama untuk membangun suatu negara. Jangka panjang. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang bukan masalah sosial di Jakarta dan kota besar lainnya adalah yang bukan ya. Berarti bukan masalah di Jakarta atau kota besar. Sampah di sungai, masalah banget. Kemacetan lalu lintas, masalah banget. Rendahnya angka pengangguran. Nah, ini jawabannya ya. Karena seharusnya di kota-kota besar itu pengangguran malah tinggi. Kenapa? Karena banyak warga atau masyarakat di luar kota yang lainnya, atau di perkampungan atau di pedesaan, mereka merantau nih pindah ke kota-kota besar. Harapannya mereka mendapatkan pekerjaan. Akhirnya orang-orang banyak semakin datang ke ke kota-kota besar, tapi mereka tidak punya skill, tidak punya kemampuan. Akhirnya menjadi pengangguran. Justru malah tinggi angka pengangguran di kota-kota besar. Gitu ya. Lapangan pekerjaannya segitu-segitu aja, tapi banyak sekali orang-orang yang datang untuk mencari lapangan pekerjaan tersebut. Oke, jadi jawabannya ini. Rendahnya angka pengangguran, karena di Jakarta atau kota besar pengangguran itu tinggi. Oke, kita lanjut dapat bonus lagi nih. Apa nih yang kita dapat? Time freeze. Oke, kita dapat waktu tambahan ya, supaya waktunya nggak dihitung. Nih waktunya yang ini nih. Ini waktu. Kita belum pakai apa-apa ini. Belum ada yang kita pakai kartu-kartu atau bonus-bonusnya. Salah satu upaya yang tepat dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah, jawabannya ini dia, bergotong royong untuk kerja bakti dan tidak buang sampah sembarangan. Ini upaya yang tepat dalam menjaga kebersihan lingkungan ya. Karena kebersihan lingkungan itu harus banget dijaga sama-sama, bergotong royong bersama-sama. Dan setelah itu kalau udah bersih, jangan buang sampah sembarangan ya. Sebel banget nih, masih banyak yang suka buang sampah sembarangan ya. Semoga kamu juga ya sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada sampah tuh dipungut ya, ada sampah dipungut, buang ke tempat sampah. Apalagi sampah kita sendiri, kalau nggak ada tempat sampah, simpan aja dulu sampai kita nemu tempat sampah, baru kita buang ke tempat sampah. Oke, aktivitas penanaman pohon dan penghijauan hutan kembali namanya apa tuh? Namanya adalah reboisasi. Ingat ya, reboisasi adalah aktivitas penanaman pohon dan penghijauan hutan kembali. Itu namanya reboisasi. Oke, next question. Masih ada 8 soal lagi. Nih, nomor 13. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau masyarakat disebut, ini gampang banget, namanya adalah kegiatan ekonomi. Ingat betul-betul, ingat baik-baik, kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau masyarakat. Baik menjual, membeli, dan sebagainya. Kan kalau menjual kan akan mendapat uang, dapat penghasilan. Nah, penghasilannya itu untuk diberikan kebutuhan hidup yang lainnya. Jadi ekonomi ini ada yang menjual, ada yang membeli. Dua-duanya sama-sama untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ini jawabannya adalah kegiatan ekonomi. Oke, masih peringkat 1. Jadi kita nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai bonus-bonus, nggak usah kita pencet. Lanjut, lingkungan tempat manusia. Lingkungan tempat manusia hidup biasanya terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang dimaksud dengan lingkungan alam adalah alam yang tercipta dari kreativitas manusia. No, itu kan buatan doang berarti kan. Lingkungan yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, ini dia jawabannya. Lingkungan yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia, itu namanya lingkungan alam ya. Oke, lanjut. Lingkungan alam tanpa campur tangan manusia. Kita dapat bonus apa lagi nih? 50-50. Make half the incorrect option appear. Jadi kita dapat bonus ini, guys. Bonus. Kalau kita pencet ini, nanti soalnya jawabannya akan muncul kemungkinannya 2 yang benar gitu. Jadi dari 4 pilihan muncul 2 kemungkinan yang benar. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. Interaksi manusia dengan lingkungan yang dampaknya kurang baik.
Kita coba ya pakai ininya, dimanfaatin. Coba. Nah, dia ngasih pilihan tinggal 2 nih, jadi kita nggak terlalu banyak milih. Jawabannya antara menebang pohon dengan sistem tebang pilih atau membuang sampah sembarangan. Jawabannya mana? Gampang banget dong, membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. Banjir, terus jadi penyakit, dan sebagainya. Oke. Your wisdom is great. Next, soal berikutnya, number 16. Ini ada gambar ya. Gambar tersebut adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam antara titik-titik dengan titik-titik. Manusianya berarti nelayan ya, masa ikan? Nggak mungkin ya. Jawabannya adalah nelayan dengan alam. Apakah dengan jala atau dengan laut? Jawabannya adalah dengan laut dong, karena jala itu bukan lingkungan alam ya. Lingkungan alamnya adalah laut. Jadi jawabannya adalah yang nelayan dengan laut. Correct. Lanjut, peringkat 1. Terkadang manusia sering lalai dan terlalu serakah terhadap alam. Kita baru sadar ketika bencana alam datang, misalnya longsor yang disebabkan oleh gundulnya hutan yang telah dibabat habis oleh manusia. Cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Jadi gimana cara mengatasi longsor dari akibat itu tuh? Akibat gundulnya hutan. Pindah rumah ke daerah yang lebih landai? No, kita mengatasi diri sendiri tapi alamnya tetap begitu. Mengaspal tanah agar lebih kuat? No. Menanam pohon kembali dengan sistem reboisasi. Nah, ini dia jawabannya. Reboisasi. Ya, reboisasi itu penanaman hutan kembali ya, penghijauan hutan kembali. Jadi jawabannya ini. Oke, masalahnya kan di pohonnya itu sedikit hutannya ya, udah gundul, jadi harus tanam lagi. Oke, kita dapat bonus lagi. Strike saver. Jadi kita dapat diselamatin nih kalau jawaban kita salah, kita bakalan diselamatin. Oke, kita coba contoh aktivitas pembangunan ekonomi dalam usaha bidang jasa adalah bidang jasa. Bidang jasa itu usaha yang dilakukan dia tidak memberikan barang, tapi dia memberikan sesuatu, memberikan perlakuan sehingga kita jadi kita tidak mendapatkan barang, tapi kita mendapatkan kepuasan dengan cara yang lain. Misalkan salon, kita pulang nggak beli apa-apa, tapi kita pulang rambut kita rapi gitu dan sebagainya. Terus misalkan pendidikan itu juga jasa. Terus pelayanan kesehatan, misalkan dokter gitu juga di bidang usaha gitu ya. Jadi kita pilih yang mana nih? Bengkel, salon, toko kelontong. Kalau toko kan dia pasti jual barang, ada barangnya. Terus, nah ini jawabannya nih ya, servis elektronik, salon, dan bengkel. Terus servis elektronik, bengkel, jual peralatan rumah, ada yang dijual, ini juga ada yang dijual. Jadi jawabannya harus yang ini. Tara, betul ya. Ini bonus nggak kita pakai karena gak usah pakai ini, jawaban kita udah betul terus. Karena soal ini bapak sendiri yang buat. Oke, lanjut ya. Salah satu dampak yang timbul dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah menggunakan bahan peledak. Jawabannya adalah terumbu karang jadi rusak. Jadi kalau dipakai bahan peledak tuh ya terumbu karangnya rusak. Kalau terumbu karangnya rusak, ikannya bagaimana hidupnya? Nggak ada tempat tinggalnya. Jadi yang rugi manusia sendiri itu kalau misalkan serakah ya. Karena keterbatasan ikan jadi habis nanti kalau pakai terumbu karang. Pakai peledak ya. Karena terumbu karangnya rusak. Harga ikan jadi mahal tidak? Tsunami, gempa bumi enggak. Karena nggak bakalan terasa sampai ke daratan juga. Jadi cuma ini nih. Terumbu karang jadi rusak. Oke, masih ada soalnya lagi. Ini nomor terakhir ya, nomor 20. Di bawah ini adalah akibat dari adanya penebangan hutan secara liar, kecuali ya, berarti yang bukan. Jadi sering terjadi banjir, betul. Tanah menjadi subur, no. Ya, jawabannya ini harusnya. Karena ya kecuali ya, populasi hewan menurun, betul. Kalau pohonnya ditebangin terus ya. Terus akan sering terjadi longsor, betul juga. Jadi jawabannya adalah yang ini, tanah menjadi subur. Oke, betul. Oke, udah semua. Oke, sampai di sini video kita soal-soal, latihan soal dan pembahasan muatan pelajaran IPS kompetensi dasar 3.2 di tema 6 kelas 5.
tema 6 kelas 5. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah. Bye bye. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.